Cek satu. Bapak Ibu izin di depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Satria di SPD yang dihormati, berikutnya ibu-ibu, bapak-bapak rekan guru di SDN 57 Payakumbuh yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka membantu Ibu Foni dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak, dan kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang harus dijalankan oleh Ibu Foni, dan untuk pendampingan individu yang kedua ini Ibu Foni minta bantuan dari ibu-ibu rekan guru di sekolahnya. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kalanya buat junjungan arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kegiatan kita pagi ini adalah kegiatan pendampingan individu yang kedua dalam rangka pendidikan guru penggerak yang sedang dijalankan oleh Ibu Foni. Nah, pada kegiatan pendampingan individu yang kedua ini, nah di sini Ibu Foni nanti akan memberikan atau memimpin suatu diskusi tentang visi sekolah. Nah, siapa tahu visi sekolahnya itu belum berpusat kepada murid, Bapak Ibu ya. Tapi kalau seandainya sudah, itu sekadar analisa aja Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada yang sudah baik, tetap tidak kita hapus gitu. Tapi kalau seandainya ada tambahan yang lebih baik, bisa jadi itu rekomendasi untuk dilakukan perubahan. Jadi di sini kita tidak mewajibkan harus merubah gitu Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya emang itu sudah kesepakatan kita bersama dan itu dinilai baik dalam rangka memperhatikan murid kita atau visi sekolah ini berpusat kepada murid, berpihak kepada murid, itu lebih baik dilakukan perbaikan gitu. Tapi itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu nanti. Nah, untuk di sini saya sebagai moderatornya gitu Bapak Ibu. Dan untuk setelah ini mungkin langsung Ibu Foni yang akan memimpin diskusi. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa rangkaian kegiatan kita pada pagi ini. Yang pertama itu pengantar dari pengajar praktik. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan singkat. Nama saya Rohi Syahputra, itu sebagaimana yang ada di slide. Kalau dilihat fotonya itu mirip sama Bapak Satria gitu ya, sama-sama jempol. Jadi bapak-bapak ini kayaknya identik berfoto itu dengan jempol gitu ya Pak. Oke, nama Rohi Syahputra. Nah, kalau di keseharian panggilan Rohi. Kalau mengabdinya di SMA IT Sanjinian Payakumbuh untuk guru mapel kimia. Nah, untuk susunan acara tadi yang pertama itu pengantar dari pengajar praktiknya, ini sedang berlangsung. Dan yang kedua nanti kita minta sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya baru kita serahkan langsung kepada Ibu Foni merumuskan kalimat rumpang nanti. Jadi dari kalimat rumpang yang diisi oleh ibu-ibu nanti itu akan menjadi suatu arah atau tujuan dari visi sekolah nanti. Berikutnya tentang identifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, jadi di sini kita identifikasi baik itu dari perilaku gurunya, kepala sekolah, termasuk orang tua.
Dan terakhir nanti tentang diskusi inisiatif. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kegiatan yang akan kita lakukan. Dan berikutnya kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada Bapak Satria Peri SPDI. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita mengaturkan dan berdoa yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini kita masih mendapatkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita bagi tadi, dan pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan kedua dalam rangka bangunan tugas CGP Angkatan 9 tahun 2023 tepatnya ke 57 khusus yang dilaksanakan oleh Ketua Perlindungan SPD dengan pendamping praktiknya Bapak Rocky anggota SPD. Salam dan salam tidak lupa juga kita hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita hormati yang punya alih ya, punya selaku PP Bapak Rocky dan Uponi selaku CGP pada Angkatan 9 yang dapat dilaporkan Pak Rocky. Kita juga punya CGP satu lagi dengan PT yang berbeda ya, tetap tangannya sawah pada hari Kamis depan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya kami pihak sekolah memberikan dukungan sepenuhnya dan juga apresiasi penuh kepada CGP kami yang sudah melaksanakan pendidikan, dan kami juga bermotivasi kepada ibu yang lain yang sudah mendaftar pada CGP Angkatan 11 tahun ini. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan mereka semua lulus dan juga ikut berpartisipasi dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya 57 ini, karena dengan CGP ini banyak hal baru, banyak peningkatan cara perubahan pendidikan sekolah yang akan terdampak pada kemampuan dari anak-anak didik. Dan sedikit menyinggung mengenai pendampingan kedua ini, dan kami mendoakan berjalan dengan lancar, dan sedikit menyinggung foto profil mungkin identik dengan jari dan jempol. Masing-masing kita satu, tapi sampai di kuponinya ada dua, jadi disatukan jumlah jari kita. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami, yang pastinya kami selalu memberikan dukungan sepenuhnya untuk guru-guru yang melaksanakan pendidikan CGP dan motivasi untuk guru-guru yang baru mendaftar dan kita akan lulus. Mungkin itu terlebih kurang, salah penyampaian dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Satria Peri SPD atas sambutan dan arahannya. Nah, kegiatan berikutnya langsung saja diserahkan kepada Ibu Poni Perlita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat pada pagi hari ini, sehingga kita semua telah dapat berkumpul di ruangan ini dan insya Allah dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yang ini Nabi Muhammad SAW,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 57 Payakumbuh. Yang saya hormati juga Bapak Rocky Saputra yang selaku pengajar praktik dalam program Guru Penggerak. Dan yang sangat saya hormati juga teman-teman rekan guru yang pada hari ini sudah bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diskusi pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan diskusi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memfasilitasi kegiatan saya hari ini, dan juga kepada teman-teman, terima kasih juga kerjasamanya, bantuannya dari kemarin, sehingga ruangan ini bisa dimodif menjadi ruangan yang kita gunakan pada saat hari ini. Dan semoga doa saya, selain kegiatan ini bermanfaat untuk saya sendiri, dan ini dapat memotivasi teman-teman yang lain dapat mendaftar di program Guru Penggerak angkatan selanjutnya. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga kita bisa lulus dan saling mencoba bagaimana program Guru Penggerak ini. Tujuan diskusi kita hari ini pertama adalah sebagai tuntutan tugas saya pribadi, dan kemudian selain itu nanti diharapkan peserta dapat menganalisis visi sekolah kita, dan kita dapat memahami prakarsa perubahan yang akan kita lakukan terhadap visi kita melalui metode Bagja. Namun sebelum lanjut, saya akan membacakan sebuah puisi yang diciptakan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nyeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nyeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku
Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, puisi ciptaan Insinyur Soekarno merupakan sebuah puisi yang menggambarkan cita-cita beliau, yang mana cita-citanya adalah ingin menyatukan Indonesia ini dari berbagai macam keberagaman yang ada di negara kita. Jadi beranjak dari puisi itu, saya juga berharap, mungkin kita sama-sama berharap, kita bisa membuat suatu wacana atau suatu perbuatan yang nantinya akan bermanfaat bagi orang banyak. Lepas dari itu, sebagai tugas kita seorang pendidik, kita seharusnya mempunyai cita-cita kita, tentunya terhadap anak didik kita. Kita ingin mereka menjadi seorang pribadi yang bagaimana, kita ingin menjadikan dunia pendidikan ini ke depannya seperti apa, itu tergantung di tangan kita semua, Bapak Ibu. Karena tidak mungkin ada perubahan kalau tidak ada yang merubahnya. Baik Bapak Ibu, untuk mencapai cita-cita kepada murid itu, ada beberapa pertanyaan kalimat rumpang yang bisa kita isi bersama-sama, yang mana mungkin sudah terlihat di slide. Pertanyaan pertama, nanti tolong Bapak Ibu buatkan jawabannya di kertas stick note ini. Untuk pertanyaan pertama kita jawab dulu, nanti setelah dituliskan kami mohon kesediaan teman-teman untuk menempelkan di kertas plano yang ada di papan tulis. Boleh ya, Bu? Boleh. Untuk pertanyaan pertama kita jawab pakai kertas yang warna hijau. Pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Murid seperti apa yang kita inginkan dari proses pendidikan yang akan kita lalui ini? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Kalau saudara yang selesai boleh ditempelkan di depan. Ya, cukup satu pertanyaan saja dulu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita menginginkan siswa yang seperti apa? Boleh, dan kalau sudah selesai boleh ditempelkan ke depan. Boleh. Boleh. Kalau nak kirim satu, boleh kirim.
Tampaknya Bapak Kepala Sekolah banyak yang diinginkan. Harapan mungkin ya. Harapan. Sudah semuanya Bapak Ibu. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid itu adalah, kita percaya. Kita yakin bahwa murid kita itu adalah seperti apa? Bagaimana? Ya, warna peach ya kertasnya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai boleh juga ditempelkan di depan. Kalau sudah selesai, silakan ditempelkan kembali Bapak Ibu. Di kertas yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah lalu 3 orang dulu. Boleh dilanjutkan yang lain. Silakan tuliskan jawaban dari Bapak Ibu pada pertanyaan kedua. Masih yang kedua. Silakan Ibu Neni tempelkan ke depan biar ada dokumentasinya. Sambil menunggu Bapak Ibu silakan cicipi snack yang telah disediakan panitia. Pak Ustadz silakan Pak. Udah Pak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih teman-teman. Lanjut pertanyaan ketiga. Sorry ini salah ketik. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, pertanyaan ketiga, di sekolah kita ini
mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan? Apa yang kita nomor satukan? Tentu nanti bisa kepada murid, bisa ke lingkungan sekolah, atau pokoknya di lingkungan sekolah kita ini apa yang paling kita utamakan menurut Bapak Ibu pribadi? Boleh? Ubed sepertinya sudah selesai. Ubed silakan cek. Mami Ya silakan Mami, boleh. Kita tunggu yang lain. Sambil olahraga, jalan-jalan ke depan. Boleh Bu Mila, tempelkan ke depan Bu Mila. Dan sudah 3 pertanyaan kita jawab. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai fly karena dikipas oleh sepoi angin, kipas angin. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Kita uji konsentrasi dulu. Apakah Bapak Ibu masih konsentrasinya masih di sini atau sudah sampai di mana? Oh Bu Lia sedang makan. Maaf Bu. Nah kita pakai tepung pagi, tepuk sekali, tepuk pagi, tap, tepuk siang, tap tap, tepuk sore 3 kali, tap tap tap, tepuk malam tidak berbunyi. Uji konsentrasi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, sore, malam. Ternyata Bapak Ibu ini tidak sia-sia ditunjuk menjadi seorang guru Pak Ustaz. Kita ulangi, pagi, siang, sore, malam. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ternyata memang guru-guru SD 57 ini guru-guru pilihan Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pertanyaan keempat. Nanti sama Bapak Ibu jawab dan tempelkan ke depan. Pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari keseharian yang kita lihat selama ini, murid-murid di sekolah kita itu menyadari sekali
sebagai apa yang disadarinya? Menyadari apa? Sadar betul mereka tentang bagaimana apa yang mereka sadari. Bisa kita lihat dari tingkah lakunya, dari sifat-sifatnya keseharian. Boleh Bapak Ibu tuliskan dan nanti juga ditempelkan di depan. Pakai kertas warna kuning. Boleh Ibu Risma, sepertinya sudah selesai pertama. Boleh ditempelkan ke depan. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai tempelkan ke depan. Semangat Bu. Sudah semuanya, lanjut pertanyaan kelima. Dua lagi ya Bu. Dua pertanyaan lagi. Kita warga sekolah ini, kita sebagai seorang pendidik di sekolah ini yakin untuk mengapa, bagaimana, dan apa? Apa yang akan kita lakukan? Sepertinya Ibu Ia lagi yang siap pertama. Semangat Bu Ia. Yang pertanyaan kelima di sini. Calon guru penggerak angkatan 11. Amin. Harus banyak berjalan. Gerak ya. Oh, Bumi ya.
Sambil menunggu pertanyaan yang kelima, karena pertanyaan keenam sudah ada di depan, boleh yang sudah selesai. Yang pertanyaan keenam, saya dan guru di sekolah saya paham bahwa apa yang kita pahami selama ini. Main nempel-nempel ya, Bu. Ya, tempel-tempel. Biasanya siswa, sekarang gurunya yang nempel-nempel. Sampai di pertanyaan terakhir, saya dan guru di sekolah saya paham bahwa apa yang Bapak Ibu pahami di yang kita jalani selama ini. Ayo Bapak Ibu, antarkan ke depan. Baru 3 orang.
Kita tunggu satu lagi, kita lanjut ke step berikutnya. Baik, sudah selesai kita menjawab pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6. Yang mana tadi sudah saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk membantu menggapai cita-cita kita untuk murid. Yang mana pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Di sini saya bacakan jawaban Bapak Ibu. Pertama, di sini saya memimpikan murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun dan menghargai orang lain. Ada lagi jawabannya berakhlak dan berkarakter baik, memimpikan murid yang pintar. Ada lagi jawaban di sini dari teman-teman, saya memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang lain, kita memimpikan murid yang memiliki karakter Pancasila yang berpengaruh positif terhadap lingkungan. Ada lagi memimpikan murid yang memiliki tingkah laku sopan santun terhadap siapapun, taat beribadah, rajin belajar, percaya diri dan cinta kebersihan. Ini untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, teman-teman tadi menjawab, percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang akan memajukan bangsa dengan prestasi yang dimilikinya. Ada lagi jawabannya, anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada lagi jawaban dari teman, siswa yang unik dan memiliki karakter yang baik. Dan kita juga percaya bahwa murid-murid kita memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda, sama seperti yang tadi. Dan ini juga anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda setiap masing individu. Di sini juga ada jawaban teman. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali seoptimal mungkin. Selain itu, juga saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang istimewa, yang masing-masingnya dapat dikembangkan. Itu pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan, di sini jawaban pertama mengutamakan kenyamanan dan ketentraman bagi murid. Ada lagi mengutamakan pelayanan kepada murid, saling menghormati dan kerjasama. Jawaban selanjutnya, kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan berakhlak mulia. Selanjutnya, di sekolah saya lebih mengutamakan kepentingan terhadap siswa atau peserta didik. Berikutnya jawaban dari teman-teman, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan sehingga peserta didik termotivasi untuk rajin datang belajar dan gembira. Selanjutnya mengutamakan kebersihan dan kebebasan berpendapat, utama untuk menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan
semangat untuk peserta didik dalam belajar. Ada lagi di sini paling utama di sekolah ini yaitu kualitas pendidikan siswa dan kualitas kemampuan siswa secara akademik dan non akademik. Di sini juga ada jawaban. Di sekolah saya mengutamakan kerukunan baik bersama anak didik maupun seluruh warga sekolah. Untuk pertanyaan keempat, bisa saya minta tolong Ibu Ruhaida membacakan ke depan. Untuk jawaban pertanyaan keempat. Baiklah, saya akan coba bacakan jawaban pertanyaan keempat dari teman-teman. Yang pertama, dirinya datang ke sekolah untuk dididik menjadi anak yang memiliki keterampilan, berkompeten, cerdas, dan berakhlak mulia. Jawaban selanjutnya, murid di sekolah kita sadar bahwa untuk mendapatkan pendidikan, pelajaran layak, ilmu, dan budi pekerti. Selanjutnya, mereka butuh pendidikan dan pengajaran yang sama dengan teman-teman sebaya dengannya. Jawaban selanjutnya, mereka sadari bahwa mereka berada di sekolah untuk menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, ilmu, dan pengajaran, serta mendapatkan budi pekerti. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Selanjutnya, peserta didik sadar bahwa mereka butuh ilmu atau pendidikan dan pengalaman yang layak dan wajar. Yang terakhir, murid sadar betul bahwa karakter dan pendidikan adalah dua hal yang akan menjadikan mereka berguna. Untuk itu, mereka selalu mengajarkan hal-hal penanaman karakter yang disampaikan oleh guru dan juga menyerap pendidikan yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Renda. Plus dulu untuk Ibu Renda. Nah, di pertanyaan ketiga ini saya tertarik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tadi ada jawabannya, mereka datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi mereka. Ada mereka berada di sekolah untuk mencari ilmu karena mereka butuh dengan pendidikan. Nah, maka disitulah tugas kita teman-teman. Kita harus memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik kita itu. Seandainya tadi dia membutuhkan ilmu, dia ingin mengembangkan keterampilannya, maka disitulah peran kita, bagaimana kita memfasilitasi mereka agar bisa mereka wujudkan mimpi-mimpi mereka di sekolah ini. Karena sekolah dasar ini akan berlanjut ke depannya terus, jadi hendaknya pendidikan sekolah dasar ini memang bermakna bagi anak-anak kita. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Boleh saya minta tolong lagi Bapak Ibu? Siapa yang bersedia? Ibu Lia aja lah. Baik, akan saya bacakan jawaban untuk pertanyaan yang kelima. Kita warga di sekolah sadar betul bahwa jawaban yang pertama, mendidik dan mengajar murid agar kelak mereka menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsa. Kemudian, dapat mendidik dan membimbing siswa untuk mencapai cita-cita yang diinginkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga,
kami di sekolah yakin dapat menuntun peserta didik dan membimbing agar dapat mencapai apa yang dia cita-citakan sesuai potensi yang ada pada dirinya. Yang keempat, saya dan guru yang berada di sekolah ini yakin untuk memberikan yang terbaik dan punya harapan terhadap peserta didik kami. Untuk jawaban yang kelima, saya yakin dapat menumbuhkan, menuntun, dan mengarahkan potensi yang ada pada anak didik kita ke arah yang lebih baik. Jawaban untuk yang ke-6, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat menentukan dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Jawaban yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk dapat menuntun, membimbing, mengarahkan, mengajak murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Kita lanjut pertanyaan ke-6. Saya dan guru di sekolah saya paham bahwa, saya bacakan langsung. Kita paham bahwa setiap anak didik kita memiliki bakat dan potensi yang unik. Kemudian kita di sekolah kita paham bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu sering melengkapi tugas kita yang mengoptimalkannya. Kemudian kami dan para guru di sekolah paham bahwa kalau setiap anak didik memiliki bakat yang berbeda, sebagai pendidik kita yang melayani peserta didik. Selanjutnya, saya dan warga sekolah paham bahwa kepribadian dan karakter peserta didik berbeda-beda, sehingga sebagai guru harus mampu mengenal kepribadian dan karakter setiap peserta didik tersebut. Selanjutnya, saya dan guru di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki bakat, keistimewaan, dan kemampuan masing-masing, sehingga tugas kita lah untuk menggali setiap bakat tersebut. Jawaban selanjutnya, setiap anak memiliki karakter yang berbeda yang akan kita sesuaikan dengan cara yang berbeda pula. Terakhir, saya dan guru di sekolah paham bahwa setiap anak itu unik, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, itu sudah 6 pertanyaan yang kita jawab. Nah, dari 6 pertanyaan ini kita dapat merumuskan sebuah visi sekolah Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan analisa visi sekolah kita yang mungkin selama ini kita agak lupa-lupa ingat dengan visi sekolah kita sendiri. Nah, jadi visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berprestasi, berbudaya, berjiwa gotong royong, dan bernalar kritis, serta menguasai pembelajaran berbasis digital yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut kita semua Bapak Ibu, dari mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan tadi jawabannya di sini, adakah yang perlu kita tambahkan pada visi sekolah kita atau bagaimana? Tadi kita memimpikan murid yang soleh dan soleha, kita memimpikan murid yang berkarakter baik, kita memimpikan murid yang pintar, kita memimpikan murid yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Kita juga memimpikan murid yang beriman kepada Allah. Kita
memimpikan murid yang santun terhadap siapapun. Nah, dari mimpi-mimpi yang kita tuliskan ini, apakah semuanya sudah tertuang ke dalam visi sekolah kita? Sudah tergambarkan dalam visi kita. Ya, sudah kan ke dalam visi sekolah kita. Jadi atau kalimatnya, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berprestasi, berbudaya, berjiwa gotong royong dan bernalar kritis, serta menguasai pembelajaran berbasis digital yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, dari kalimat visi tersebut, apakah mimpi-mimpi yang kita tuliskan tadi sudah termuat semuanya ke visi kita? Sudah. Kalau sudah berarti lanjut kita. Mungkin sebagai mungkin sebagai masukan juga ya Bapak Ibu ya. Saya fokus ke profil pelajar Pancasila. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, sepertinya kalau dari berjiwa gotong royong itu kan sebenarnya sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Berikutnya di situ bernalar kritis juga sudah masuk ke profil pelajar Pancasila, karena di bawahnya tadi ada kata-kata profil pelajar Pancasila. Nah, itu sebagai pertimbangan saja bagi Bapak Ibu, sekitar saran gitu ya. Jadi itu tergantung Bapak Ibu nanti di sekolah ini gimana untuk mewujudkan visi ini diperbaiki atau tetap, itu tergantung kesepakatan. Saya cuma memberikan gambaran. Karena di profil pelajar Pancasila udah tergambar itu yang gotong royong, bernalar kritis, itu udah termasuk ke profil pelajar Pancasila. Sekian. Terima kasih Ustaz pendapatnya. Tadi Ustaz menyampaikan ada penggandaan kalimat yang sama, berarti sama, karena berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berprestasi, berbudaya dan berjiwa gotong royong serta bernalar kritis itu sudah mencakup dari profil pelajar Pancasila. Ya itu Ustaz. Ya, nanti kami akan bersamai kembali, mungkin bisa diperbaiki atau disempurnakan untuk tahun depan. Bagaimana teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada kami, dan terima kasih banyak juga tanggapan oleh Bapak Rofi semua dengan visi SD57 ini, yang mana ada beberapa indikator yang kami tampilkan di dalam di dalam visi ini, dan semua itu memang sudah tergambar dalam praktik kerja Pancasila ya, dan berikutnya, dan hal ini sebenarnya kami sudah lakukan dalam PSB, dan ini sebelum kata praktik kerja Pancasila ini ada kata berlandaskan ya. Jadi itu sebuah tingkat bahwasanya semua yang ada di dalam indikator yang kita paparkan itu diikat dalam kata landasan profil Pancasila yang menunjukkan bahwasanya kita siap melaksanakan, mewujudkan siswa pendidikan kurikulum merdeka yang mana tidak terlepas dari profil Pancasila. Di mungkin masukan itu jadi bahan pertimbangan juga bagi kami. Terima kasih banyak atas masukannya, dan kita akan coba aturkan hal ini ke pengawas, karena kita bicarakan ini dengan pengawas juga, dan tidak mungkin
Juga pertimbangan bagi kami, terima kasih banyak atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, terkait visi ini kemarin kita juga sudah diskusi sama Bu Bumi. Saya rasa udah mengarah gitu ya Bapak Ibu, karena kata Bu Bumi visi ini sudah diperbaiki gitu ya pas KSP. Jadi 1 tahun atau 2 tahun? Dan saya pun membaca kemarin, oh ini kayaknya udah mengarah gitu kan. Jadi kalau diskusi besok kayaknya nggak butuh waktu lama gitu kan, karena udah kurikulum merdeka. Jadi terkait visi sekolah ini memang disarankan untuk mengarah ke kurikulum merdeka. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Kepala Sekolah atas tanggapannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Berdasarkan visi ini, tentu ada indikator-indikator yang harus kita lakukan sebagai seorang guru agar visi ini dapat terwujud. Contohnya, visi kita terwujudnya peserta didik yang beriman. Apa yang harus kita lakukan agar sifat beriman, karakter beriman ini dapat dilaksanakan oleh siswa kita? Misal, pelaksanaan sholat berjamaah atau pembiasaan infak, itu merupakan indikator-indikator pelaksanaan yang dapat kita lakukan agar visi ini dapat terwujud. Nah, kalau untuk poin-poin lainnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Misalnya pada poin berakhlak mulia itu apa yang harus kita lakukan? Atau poin mandiri apa yang harus kita lakukan? Atau kreatif? Bisa kira-kira apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Sedikit tambahan Bu Budi, mungkin masuk Bu Budi tadi. Nah, kita kan udah ada visi sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita itu mengidentifikasi perilaku warga sekolah, baik itu dari guru, kepala sekolah. Nah misalkan tentang yang beriman tadi, nah untuk mewujudkan visi beriman tersebut, kira-kira gimana perilaku dari kita seorang guru gitu agar visi tersebut jalan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bu Budi tadi. Perilaku kita sebagai seorang guru, bagaimana agar visi ini bisa terjalan, bisa tercapai. Contohnya tadi dalam posisi beriman, mungkin gurunya bisa mengawali, bisa membiasakan sholat berjamaah, ya mengajak siswa sholat berjamaah, atau guru-gurunya mencontohkan ke siswanya, itu bisa saja. Dan bagaimana di poin-poin selanjutnya? Ada teman yang bisa berpendapat atau memberikan ide? Misalnya di poin mandiri itu kita membiasakan siswa kita untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu, bisa juga. Ya, bisa jadi di poin pembelajaran berbasis digital, berarti seorang guru itu harus ngapain gitu? Iya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Mungkin di bidang olahraga, mungkin Ibu Usra ini bisa berpendapat. Silakan. Ya, boleh di berbasis digital apa, atau di poin kreatifnya atau berprestasinya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Atau teman-teman yang lain? Silakan Bu Bet. Terima kasih Bu Tani atas waktu dan kesempatan. Mungkin untuk terkait visi ini bisa mungkin berawal mulai dari paling atas seperti kepala sekolah itu selama ini mereka bapak mengayomi kita, memfasilitasi kita di sekolah ini ya, dan juga mencontohkan kepada anak murid kita datang tepat waktu, yang kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan, salaman sebelum di gerbang dengan guru, dan apalagi seperti
Yang lainnya itu seperti guru mengajar dengan menyenangkan, menggunakan ICT, banyak-banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Ya, tentang disiplin itu kita sendiri yang menuntun anak kita disiplin, seperti tepat waktu. Jangan sampai murid kita yang dulu hadir dari kita, itu contoh yang baik yang bisa kita ajarkan kepada peserta didik kita. Alhamdulillah selama ini kita sudah lakukan itu di sini. Mungkin itu sedikit tambahan dari Bu Bet. Terima kasih Bu Bet. Bagaimana teman-teman yang lain, mungkin ada yang bisa menambahkan? Iya, silakan dari bidang olahraga lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari di sini kami dari sebagai guru mata pelajaran olahraga. Jadi mungkin berprestasi itu bukan saja dari nilai, juga dari keterampilan. Nah, di sini untuk anak-anak bisa berprestasi, mari kita beri kesempatan. Pertama sekali kita beri kesempatan. Kalau tidak kita beri kesempatan kepada anak-anak, kita tidak tahu bagaimana kemampuan mereka untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi mungkin kesempatan yang kita minta. Mungkin itu juga perlu toleransi dari guru kelas, karena dengan memberi kesempatan banyak yang akan terkorbankan. Misalnya waktu belajar mereka sedang belajar, ada kegiatan, mereka harus keluar. Mungkin itu yang biasa di dalam olahraga yang sering terjadi. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Bet dan Ibu Suhaimi. Bagaimana teman-teman? Bapak Kepala Sekolah, ada yang ingin disampaikan? Baik, izin kembali untuk menyampaikan pendapat yang Ibu yang saya hormati bahwa penting Pak Rocky yang jelas pada sebuah institusi pendidikan yang tepatnya kita di kajian aktiviti. Secara umumnya semua sekolah itu memiliki visi dan sekarang tergambarkan dalam kurikulum merdeka yang sekarang kita ada kedua kurikulum 2013 masih berlangsung, sedangkan untuk kelas 3 dan 6 sedangkan untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 itu merupakan kurikulum merdeka yang sudah terintegrasi beberapa muatan mata pelajaran, dan untuk itu mungkin hampir semua sekolah akan melakukan perubahan, baik itu pelaksanaan kurikulum merdeka tahun pertama dan sekarang tahun kedua, yang mana visi ini sudah direvisi, sudah diperbaiki, yang akan mengarah apalagi tahun depan untuk tahun ketiga otomatis sudah 100% pelaksanaan di setiap sekolah itu melaksanakan kurikulum merdeka yang akan berasaskan pada Pancasila di pelaksanaannya, di mana akan dititik beratkan pada siswa, pada anak dengan acuan yang pertama selain dari pendidikan itu mereka juga akan melakukan pembinaan karakter baik. Jadi untuk visi ini mungkin merupakan sebuah angan-angan yang kita inginkan, sebuah mimpi. Yang tadi ada pertanyaan yang disampaikan Bu Rocky dan sudah dijawab oleh ibu-ibu guru hebat dengan 7 ini menyampaikan mimpi. Dan untuk mencapai mimpi itu kita akan melakukan sebuah upaya, sebuah usaha, bagaimana langkah untuk menuntaskan visi kita, mencapai visi kita yang dinamakan dengan misi. Nah, jadi misi itu upaya yang kita lakukan. Tadi sudah dibayangkan sama Bu Poni dan ditambahkan oleh Bu Bet dan Bu Suhaimi yang ada beberapa kata berbeda. Dan di sini kita contohkan saja terwujudnya peserta didik yang beriman. Jadi ini langkah-langkahnya apa untuk mencapai indikator beriman tadi? Itulah sholat berjamaah, tahfidz. Tetapi pada indikator yang lain tidak ada mati, tentang mulia, berprestasi yang cukup jauh dari ya, karena ada religius yang beriman, bertakwa, bertakwa mulia, itu kita arahkan ke religius. Sedangkan yang lain yang berprestasi itu kita
bisa tingkatkan dengan mungkin belajar tambahan, memberikan kegiatan ekskul yang mengarah pada muatan pelajaran. Nah, dan ini patokannya kalau saya berpendapat untuk mencapai visi ini kita lakukan misi yang mana akan berdampak pada anak kita. Berdampak di sini kita akan, kalau saya punya prinsip pribadi, kita akan membenarkan, ya, membiasakan yang benar, tetapi tidak membenarkan yang biasa. Tadi contoh bahwa juga kita datang lebih awal daripada anak, itu hal yang benar. Kita biasakan hal yang benar tersebut. Tetapi kalau kita benarkan hal yang biasa, contoh kita datang telat, 7.15 tidak masuk atau setengah 8 waktu bijak kita datang jam 8, itu kenapa kita sudah terbiasa? Tapi kita membenarkan yang terbiasa. Jadi kita beberapa statement kita ajukan untuk mencapai visi ini, kita lakukan misi kita untuk menuntaskan mencapai visi ini dengan membenarkan, membiasakan yang benar, bukan yang membenarkan yang biasa. Gitu. Jadi dengan meningkatkan, contohnya dengan sholat tadi, sholat jemaah dan tahfiz, mungkin kita akan tingkatkan mungkin dari cara pelaksanaannya. Yang biasanya kita berikan sholat jemaah itu 1 kali seminggu per tingkat kelas. Mungkin besok kita lakukan 2 kali dalam seminggu, atau 1 kali per kelas digilir. Mungkin pada hari Kamisnya kita lakukan 3 kelas untuk pelaksanaan 1 kali sholat jemaah. Nah, itu. Dan mungkin untuk penanaman karakter baik tadi, itu yang mungkin kita berbudaya, mungkin itu yang kita arahkan ke anak kita. Dan sebuah indikator ini butuh usaha, butuh upaya kita untuk mencapainya. Jadi kata kuncinya, setiap visi kita harus memiliki misi atau upaya yang akan kita lakukan untuk mencapai visi itu terlaksana. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kalau pembahasan di sini agak menarik gitu ya, Pak. Jadi kalau saya emang banyak masukan dari Bapak Ibu yang lain. Tetapi karena kata waktu juga Bapak Ibu, apalagi sekarang hari Jumat, kita lanjutnya lagi. Baik Bapak Ibu, menyambung kalimat dari Bapak Kepala Sekolah tadi, adanya sebuah visi agar tercapai itu ada upaya yang harus kita sampaikan. Nah, kami di program Guru Penggerak ini memiliki suatu inisiatif atau mempelajari suatu inisiatif perubahan untuk mencapai sebuah visi tersebut yang dinamakan dengan Bagja. Bagja ini merupakan sebuah model manajemen perubahan yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah kalimat prakarsa perubahan. Di sini kami kemarin itu membuat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Nah, ini kalau kita kaitkan ke visi tadi, ini bisa untuk mencapai pembelajaran yang berbasis digital tadi. Nah, untuk mencapainya, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita buat pertanyaan dulu. Di sini saya membuat bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dari pertanyaan itu ada tindakan yang harus kita lakukan. Contoh di sini, pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Langkah keduanya adalah ambil pelajaran. Nah, pertanyaan yang muncul pada tahap ambil pelajaran ini, siapakah guru yang selalu memanfaatkan teknologi pembelajaran di kelas? Teknologi apa saja yang digunakan? Dan bagaimana cara memilih metode atau media yang tepat dapat
motivasi belajar siswa. Nah, dari pertanyaan itu, tindakan yang dapat kita capai pertama adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi tersebut, kemudian mencari berbasis teknologi ini dapat diterapkan pada guru-guru lain. Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tindakan yang akan saya ambil pertama akan membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan langkah yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berdiskusi dengan orang-orang yang kompeten dalam hal tersebut. Langkah keempat dalam bagja adalah jabarkan rencana. Dari mimpi kita tadi, setelah kita gali mimpi-mimpi kita, sekarang rencananya apa? Muncullah pertanyaan saya ketika itu, apa saja langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi ini? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Yang ketiga adalah mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakter siswa. Dan yang ketiga, pemberian reward kepada siswa yang memiliki kreatif dan motivasi belajar yang tinggi. Nah, langkah kelima adalah atur eksekusi. Pelaksanaannya bagaimana? Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab menjadi motivator menjalankan kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Nah, tindakan yang dapat kita lakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Nah, inilah 5 langkah bagja yang dapat kita gunakan untuk menggapai visi-visi kita tadi. Kita bisa membuat kalimat prakarsa perubahan dan kita ikuti langkah-langkah bagja tadi sehingga visi yang kita mimpikan tadi dapat kita raih, dapat kita capai dengan baik. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau ada yang berpendapat? Sepertinya sudah paham, Ustaz. Bagus kalau sudah paham. Baiklah Bapak Ibu, sekian diskusi kita pada hari ini. Saya selaku pemimpin diskusi dan calon guru penggerak sekali lagi mengucapkan terima kasih. Salah dan janggal saya mohon maaf. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Koni telah memimpin diskusi tentang visi sekolah pada hari ini. Ya, yang menjadi catatan bagi saya itu sebenarnya pembahasannya ini cukup membutuhkan waktu gitu ya Bapak Ibu, karena dari visi yang ada di sekolah mungkin kita butuh masukan dari Bapak Ibu yang lain gitu, untuk menjabarkan seperti yang disampaikan oleh Bapak sekolah tadi. Tentu ada upaya untuk mencapai visi-visi tersebut, dan itulah yang dirumuskan secara bersama gitu Bapak Ibu. Dan mungkin itu bisa Bapak Ibu lanjutkan kapan waktunya gitu, kalau seandainya ada perbaikan gitu Pak. Tapi kalau seandainya sudah bagus mungkin bisa dipakai. Atau yang menjadi tambahan mungkin kalau seandainya ada upaya-upaya apa lagi yang akan menjadi tambahan kita untuk mencapai visi sekolah tersebut.
berikutnya Bapak Ibu, tadi Bu Foni juga sudah menyampaikan kalau seandainya ada gitu ya Bapak Ibu yang lain, sebenarnya tugas CGP itu emang berbagi gitu, sharing apa ilmu yang telah didapatkan selama pendidikan. Sekarang sudah sampai modul 1.4 Bu Foni, kurang lebih sudah 2 bulan gitu ya Bu ya. Nah jadi ditekankan untuk sharing kepada Bapak Ibu di sekolahnya. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang lain bisa mengaplikasikan gitu. Jadi untuk mencapai suatu perubahan itu ada langkah-langkahnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada inisiatif gitu, bisa menerapkan langkah-langkah bagja yang telah disampaikan oleh Bu Foni tadi. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Ya, kalau seandainya tidak, diskusi kita saya rasa cukup. Kebetulan sekarang hari Jumat juga, kami bapak-bapak mungkin menunaikan sholat Jumat gitu ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak ibu yang telah bekerja sama gitu untuk menyukseskan kegiatan pendidikan guru penggerak Bu Foni. Saya sebagai PP yang memimpin, memoderatori kegiatan kita ini, mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya gitu. Siapa tahu ada kegiatan yang sudah dilakukan tadi, tapi Bapak Ibu bersedia untuk meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi CGP angkatan 11, juga saya doakan semoga lancar, itu lulus dan sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita aplikasikan di kelas di sekolah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak maaf dari saya, mungkin yang bisa sampaikan lagi. Sudah. Banyak maaf. Terima kasih. Kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.